Lewianosedo, saya Afus B tingkat 2, Prodi D3 Fisioterapi dari Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya membuat video tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus penyakit paru obstruktif kronik. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah fisioterapi pulmonal. Pada video ini berisi beberapa garis besar. Yang pertama adalah etiologi, yang kedua adalah patofisiologi, yang ketiga asesmen subjektif, yang keempat asesmen objektif, serta yang kelima adalah intervensi. Etiologi, ada beberapa faktor risiko utama berkembangnya penyakit ini yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor paparan lingkungan dan yang kedua adalah host atau pasien. Faktor paparan lingkungan yang pertama adalah merokok. Penyebab utama kasus PPOK adalah merokok. Dengan 30 kali lebih besar terjadi pada perokok aktif dengan presentasi kasus 85-90% dan 10%-nya terjadi pada perokok pasif. Dan yang kedua adalah pekerjaan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa menyebabkan kasus ini terjadi. Yang pertama adalah para pekerja tambang, industri gelas, industri keramik yang terpapar oleh debu silika, debu katun, debu gandum, dan debu asbes. Dan yang ketiga adalah polusi udara yang berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, dan lain-lain. Selain oleh karena faktor paparan lingkungan, penyakit PPOK ini juga bisa terjadi oleh host atau pasien yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu usia dan jenis kelamin serta gangguan fungsi paru. Kasus PPOK biasanya didiagnosa di bawah umur 40 tahun dan untuk jenis kelamin biasanya terjadi pada pria dikarenakan jumlah pria lebih dominan yang merokok dibandingkan wanita. Sedangkan untuk gangguan fungsi paru biasanya itu misalnya defisiensi imunoglobin. Untuk patofisiologinya adalah penyempitan saluran pernapasan yang terjadi pada bronkitis kronik maupun emfisema paru. Dan untuk intervensi atau penata laksanaan fisioterapinya ada 3. Yang pertama adalah infrared, breathing exercise, serta batuk efektif. Selamat pagi. Ini keluhannya apa, Bang? Sesak nafas. Sesak napas. Kalau pas tarik napas gini sakit nggak? Sakit. Ya. Dulu pernah nggak sakit begini, Bang? Teman kayak mungkin batuk sampai sesak napas? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Kalau di rumah mungkin ada orang tua atau adik gitu sakit begini, pernah nggak? Ada nggak? Maksudnya mungkin kakek atau nenek? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Asesmen objektif terdiri dari beberapa segmen, yaitu yang pertama adalah pengukuran tekanan darah, yang kedua adalah pengukuran pernapasan, yang ketiga denyut nadi, yang keempat suhu, yang kelima adalah tinggi badan, dan yang terakhir adalah berat badan.
selanjutnya adalah intervensi atau penata laksanaan fisioterapi. Yang pertama adalah infrared, yang kedua adalah breathing exercise. Nah, contohnya kayak gini. Nanti kamu posisi duduk, tarik napas dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Tahap selanjutnya adalah intervensi atau penata laksanaan fisioterapi. Yang pertama menggunakan alat berupa infrared, lalu yang kedua adalah terapi manipulasi dengan cara breathing exercise. Breathing exercise adalah terapi dengan cara pasien duduk, lalu menarik napas dari hidung, dikeluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Terapi ini bisa dilakukan pengulangan 2-5 kali. Tarik nafas, keluarkan dari mulut secara perlahan-lahan. Lalu yang kedua adalah batuk efektif. Batuk efektif adalah terapi dengan cara menarik nafas dari hidung secara pelan dan perlahan-lahan, lalu ditahan selama 2 detik, lalu dilepaskan dengan cara batuk 2 kali. Sebagai contoh, tarik nafas dari hidung, tahan selama 2 detik, lepaskan dengan cara batuk 2 kali. Keluarkan, batuk 2 kali. Demikian video dari saya tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus penyakit paru obstruktif kronik. Sekian dan terima kasih.